Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla wa ala wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para pencari ilmu di SMA IT Permata Bunda, alhamdulillah kita dapat bermuajahah dalam majelis ini. Semoga tetap terhitung sebagai sebuah majelis Quran dan semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan, diberikan ketenangan, sakinah, diberikan rahmat, diliputi rahmat, dan dimuliakan nama-nama kita di sisinya. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Anak-anakku, para pencari ilmu di SMA IT Permata Bunda, dalam kesempatan ini Ustadz diminta untuk berbagi motivasi menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah di dalam Al-Qamar itu telah meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang dimudahkan untuk mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, dan seterusnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dipahami. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini maksudnya adalah jika tidak Allah mudahkan Al-Quran itu, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membacanya, karena ia sesungguhnya adalah kalamul khaliq, ya, kalam al-khaliq, bukan kalam al-makhluk, ya. Nah, tapi karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah, Allah mudahkan kita bisa membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu, anak-anakku sekalian, adalah kemudahan dari Allah. Kita bangun tidur, bersuci, ya, sholat, kemudian buka mushaf, insya Allah semua kita, Ustadz yakin sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Itu adalah bentuk kemudahan dari Allah. Anak-anakku sekalian, lalu bila kita belum mendapatkan kemudahan dalam interaksi yang lain, belum mudah menghafal, belum mudah memahaminya, maka bisa jadi ada faktor kesungguhan yang harus kita tambah. Karena Allah SWT berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, ya, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami mudahkan, ya, kami akan mudahkan jalan menuju kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, kemudahan itu berbanding lurus dengan kesungguhan, ya. Kemudahan itu berbanding lurus dengan kesungguhan. Jadi kalau kita mau dimudahkan Allah dalam menghafal, maka kita harus menambah kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin dimudahkan Allah dalam memahami Al-Quran, maka kita harus menambah kesungguhan kita dalam mentadabburi, memahami, mempelajari Al-Quran. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya secara umur, secara usia, kita ini tidak ada alasan untuk susah menghafal Al-Quran. Karena kalau kita berkaca pada para sahabat ridwanullah alaihim, kita sebut saja satu nama yang mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu menghafal Quran di usia 37 tahun. Karena wahyu turun itu saat beliau berusia 37 tahun. Beliau itu 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Dan Al-Quran, ya, selesai 23 tahun setelahnya. Artinya beliau itu, kalau dianalogikan sekarang itu ada wisuda tahfiz 30 juz, itu beliau di wisuda tahfiz 30 juz itu umur 60 tahun. Jadi kalau kita berkaca pada beliau, usia kita ini sangat-sangat belia sekali. Jadi tidak ada alasan insya Allah untuk kita tidak menghafal Quran karena usia.
sudah SMA, ya, sudah telat dan seterusnya. Tidak sama sekali. Anak-anak sekalian, para pencari ilmu, pejuang ilmu di SMA IT Permata Bunda, berikutnya ketika kita menghafal, ya, seringkali ada pikiran-pikiran tidak produktif, ya, yang menghantui pikiran kita, ya, yang menggelayuti kepala kita, ya. Menghafal itu susah, nggak nempel-nempel, ya. Sudah bukan usia saya, ya, sudah SMA, maunya dari TK gitu, ya. Kemudian menghafal itu menyita waktu. Ada lagi pikiran-pikiran bahwa menghafal ini tugas, ya, dari sekolah. Nah, ini juga bukan pikiran-pikiran yang produktif, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa siapapun akan capek, ya. Akan berat, akan malas kalau di pikirannya itu selalu menggelayuti hal-hal negatif tadi, ya. Kita akan selalu menyerah, ya, kalau di kepala kita itu menggelayut pikiran-pikiran negatif. Nah, solusinya adalah bagaimana kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu dalam menghafal Quran, ya. Jadi pikirkan 3 hal pokok, ya, dalam menghafal Quran itu. Yang pertama, kita menghafal Al-Quran itu karena mencintai kalamnya, ya, mencintai Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah bahagia bersama kalamnya, ya. Timbulkan rasa senang, ya, happy, ya, bersama kalamnya, bersama Al-Quran, dan hidup bahagia di akhirat dengan syafaat Al-Quran. 3 inilah harusnya yang menggelayuti pikiran kita, ya. Mencintai kalamnya, bahagia, happy bersama Al-Quran, dan berharap hidup bahagia di akhirat bersama syafaat Al-Quran. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Permata Bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam menghafal Quran itu kita harus punya target tarbawi, ya. Target imani dalam menghafal. Jadi mengapa saya menghafal Quran? Untuk meningkatkan ibadah dan amal salih saya, ya. Kemudian mengapa saya menghafal Quran? Agar terjaga diri dari godaan syaitan. Mengapa saya menghafal Quran? Untuk menambah pengetahuan syar'i, pengetahuan agama. Mengapa saya menghafal Al-Quran? Mempersiapkan bekal kehidupan akhirat dan agar mendapatkan syafaat Al-Quran. Itulah diantara beberapa target tarbawi, target imani dalam menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, hindari fokus pada hal yang sudah pasti terjadi. Apa saja itu? Misal mampu membaca tanpa melihat, ya, namanya menghafal, ya, betul mampu membaca tanpa melihat. Tapi kalau ini difokuskan, nah ini yang seringkali kita jadi capek, jadi cepat nyerah, cepat lelah. Loh kok nggak nempel-nempel sih? Loh kok nggak cepat? Nah, ini yang harusnya dihindari, ya. Jangan terlalu fokus pada bisa membaca tanpa melihat. Kemudian jangan juga terlalu fokus pada cepat atau lambat mengingat, ya. Cepat atau lambat mengingat ini sudah tidak usah terlalu difokuskan, ya. Kemudian sering lupa, ya. Namanya Al-Quran itu pasti sudah dari Allah itu memang sudah membuat Quran ini itu mudah lupa. Ibrahnya apa? Kata para ulama, biar kita sering-sering membaca Al-Quran. Dan hindari juga fokus pada lancar tidak lancarnya membaca. Kemudian juga hindari fokus pada membatasi masa. Saya udah umur sekian nih, nggak mungkin lagi nih mau menghafal Quran. Lah, ya, jangan pernah membatasi masa, ya. Jadi teruslah menghafal Quran, teruslah berusaha, ya, bersahabat, ya, akrab dengan Al-Quran sampai maut memisahkan kita. Nah, adik-adikku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Ustadz ingin berbagi satu kunci utama ya, dalam menghafal Quran. Saya pikir ini kunci utama ya, yang dibagikan oleh gurunda Ustadz Abdul Aziz Abdul Rahub ya, hafizahullah ya, ketika beliau mengajak kami ya, para bapak-bapak yang usianya sudah 30-an tahun saat itu, bahkan ada yang angkatan Ustadz itu yang usianya 50-an mendekati 60 tahun ya, sudah pensiun, itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, satu kunci yang beliau bagikan adalah, anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita merubah paradigma tentang menghafal Quran. Jadi kita merubah mindset kita, cara berpikir kita, apa itu menghafal Quran. Nah, selama ini kita ya, ketika mendefinisikan ya, mengartikan hafal Quran itu adalah bisa membaca tanpa melihat. Betul bahwa namanya menghafal itu ketika bisa baca tanpa melihat. Tapi kalau cuma ini yang kita jadikan definisi, maka inilah yang melahirkan kelelahan ya, capek ya. Karena kenapa? Ya cenderungnya orang tuh pengen cepat-cepat ya, maka lahirlah pertanyaan gimana cepat ngapal. Nah, anak-anakku sekalian, kunci menghafal Al-Quran itu adalah merubah paradigma menghafal Al-Quran. Bahwa menghafal Al-Quran itu adalah, mencatat, menghafal Quran adalah mau berlama-lama bersama Al-Quran. Jadi kalau kita mau menghafal Quran, kita mau berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, mau menghafal surat Al-Muluk berarti kita mau berlama-lama ya dengan surat Al-Muluk. Ya, kita mau menghafal surat Al-Baqarah berarti kita mau berlama-lama dengan surat Al-Baqarah. Berlama-lamanya ngapain? Berlama-lama membaca ya. Baca berulang-ulang ya, yang bacanya yang lama, yang tenang ya, yang menikmati, yang bahagia ya, baca dengan bahagia, baca dengan happy ya, nggak buru-buru pengen cepet nempel ya, baca saja berulang-ulang. Maka niatnya tadi mau berlama-lama dengan Al-Quran, maka insya Allah kita dikaruniai menghafal atau hafal Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, menghafal Quran ini sangat memerlukan wirid harian Al-Quran. Jadi tilawah rutin Al-Quran kita ya, itu juga jangan dilupakan. Bukan karena kita mau menghafal ada tilawah rutinnya nggak ada. Nah, ini persepsi yang kurang tepat juga, karena tilawah rutin itu membantu kita mengenali, mengakrabi ayat-ayat Al-Quran yang ingin kita hafal. Kemudian mau berlama-lama juga adalah mau mengingat-ingat, mau mentadabburi ya. Dan mau berlama-lama dengan Al-Quran itu juga adalah mau mengamalkannya, mau mendakwahkannya. Jadi itu kunci ya. Ustaz pikir ini kunci dalam menghafal Al-Quran. Nah, kalau ini berhasil kita lakukan ya, mau berlama-lama ya, lama-lama bacanya ya, lama-lama tilawahnya ya, lama-lama banyak-banyakan mengingat, tadabbur ya, mau mengamalkan, mau mendakwahkannya, maka insya Allah ya, insya Allah kita akan mendapatkan hafalan itu. Dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya kunci ya dalam menghafal Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah langkah-langkah atau tips ya dalam menghafal Al-Quran. Jadi salah satu tips ya yang paling banyak dibagikan dalam menghafal Quran itu adalah satu, akrab dengan satu mushaf. Jadi ada satu mushaf ya yang kita menghafalnya pakai mushaf itu ya. Jadi tidak gonta-ganti mushaf. Hari ini pakai mushaf Syamil, besok pakai mushaf Usmani, besok lagi pakai mushaf yang cetakan Indonesia. Nah, ini bakal susah ya. Karena kenapa? Pentingnya satu mushaf ini karena mata kita itu merekam
merekam letak ayat itu di mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, atas atau bawah atau tengah gitu ya. Nah ini satu mushaf itu memudahkan otak kita mengingat di mana letak ayat itu. Nah, anak-anakku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, tips berikutnya adalah membiasakan mengulang-ulang ayat Al-Qur'an. Ya. Sudah dibiasakan bacanya yang sering, bacanya yang lama, diulang-ulang ya, dipakai pada saat salat sunnah ya, salat fardu ya, dipakai ayat yang kita ingin hafal itu dibaca berulang-ulang. Kemudian tipsnya juga adalah yang paling penting adalah menyetorkan hasil hafalan. Ya, ini penting ya. Hafalan mau sebagus apapun kalau kita tidak pernah setorkan kepada musyrif, ini juga lama kelamaan tidak kuat ya. Maka menyetorkan hasil hafalan ini itu adalah sebuah prosesi yang harus dilakukan. Anak-anakku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, tips berikutnya adalah menjadikan ayat-ayat yang sudah kita hafal itu sebagai bacaan harian. Jadi dibaca, datang ke sekolah, di angkot atau di mobil ya. Kalau tidak ada yang diobrolkan, lebih baik dibawa membaca ayat-ayat yang sudah kita hafal. Ya, begitu juga dengan misalnya menunggu pelajaran ya, menunggu apapun, nah maka bisa kita gunakan untuk diulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Tadi semangatnya adalah mau berlama-lama dengan Al-Qur'an, bukan mau cepat-cepat ya. Kalau mau cepat-cepat, Quran juga nggak betah ya. Ya, kalau kita maunya sama Quran tuh sebentar aja, ya Quran juga mau sama kita sebentar juga gitu. Nggak mau lama-lama. Jadi inilah kaitannya, ingat kuncinya adalah kita mau berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala di samping merubah paradigma ya, mengamalkan kunci menghafal tadi, kemudian menjalankan tips-tips yang cocok dengan kita ya. Mungkin ada yang cocok dengan mendengarkan MP3, ada yang cocok dengan menuliskan, ada yang cocok dengan setoran teman sebaya dulu sebelum disetorkan ke ustadz, dan seterusnya. Di samping tips-tips dan trik-trik ya, yang sifatnya keilmuan ya, yang perlu kita lakukan juga adalah ikhtiar ruhaniyah ya, usaha ruhani ya. Dalam menghafal Quran ini kita sangat membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar ruhani ini menjadi sebuah hal yang mutlak ya dalam kita menghafal Al-Qur'an. Ya. Poin pentingnya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an atau menghafal Quran itu sebagai cita-cita dan keinginan imani, bukan keinginan duniawi. Biar saya nanti kuliahnya mudah, biar nanti saya dapat banyak kemudahan. Ya. Kita jadikan keinginan cita-cita imani. Kemudian ikhtiar ruhani berikutnya juga adalah banyak berdoa. Jadi sekalian, doa ini penting, dan doa itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni astajib lakum. Allah pasti mendengar doa-doa yang kita sampaikan. Ada anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping banyak berdoa juga banyak beramal solih. Ya, dengan harapan amal solih itu memudahkan kita menghafal Al-Quran. Yang berikutnya juga ikhtiar ruhani juga adalah menjaga salat 5 waktu dan salat malam. Ya, ini penting karena salat malam itu adalah waktu yang paling kuat untuk hati kita menerima Al-Quran. Ya, hati kita merekam Al-Quran. Itu waktunya malam. Jadi menjaga salat malam. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim itu meyakini idza qama sahibul Quran ana al-laili wa ana an-nahar yatslunahu ya fala yansa atau hafizahu ya. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim itu meyakini ya, jika orang yang menghafal Quran itu membaca Al-Quran itu sepanjang malam ya, sering baca di waktu malam, maka insyaallah dia tidak mudah lupa ya Qur'annya ya, bahkan dia akan semakin kuat hafalannya. Dan anak-anakku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar ruhani berikutnya adalah sering mendengarkan tausiah Al-Qur'an ya.
Seringkali kita di tengah jalan ada ya lumrah ya. Manusia itu ada capeknya, ada turunnya, semangatnya ya, semulanya tinggi kemudian turun. Nah, ini sering harus diatasi dengan sering kita mendengarkan tausiah Al-Qur'an. Ya, ini untuk meningkatkan semangat kita kembali. Nah, ikhtiar ruhani berikutnya adalah bergaul dengan komunitas pecinta Al-Qur'an. Gaulnya bareng-bareng yang hafal Quran. Jadi kalau kita gaulnya bareng yang nggak pernah baca Quran, hari-harinya ya bakal keikut. Ya, tapi kalau gaulnya kita hari-harinya dengan orang yang menghafal Quran, maka kita pun insya Allah akan termotivasi terus untuk membaca atau menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian melakukan Allah SWT, dulu seorang teman Ustadz pernah berkunjung ke Palestina ya. Jadi ketika yang menarik adalah ketika di Gaza itu beliau menemukan sekumpulan pemuda ya, pakai kaos oblong, pakai celana jeans, lagi nongkrong gitu. Lagi nongkrong. Kirain hampir sama dengan anak-anak di Indonesia ya. Ada pakai kaos oblong, pakai jeans, celana jeans, nongkrong. Ternyata begitu dihampiri mereka itu ditanya, ternyata yang jadi obrolan mereka itu bukan game ya, bukan kesenangan keasikan duniawi, bukan, tapi yang diobrolin itu adalah sudah berapa juz hafal Quran. Jadi kebayang ya di sana itu ya pemuda-pemudanya itu sibuknya adalah menghafal Al-Quran. Jadi hafal Quran di sana itu sudah kalau kita mah ya sudah seharusnya lah ya, terlalu banget kalau nggak hafal Quran ya, bagi mereka begitu ya, terlaluan banget ya kalau nggak hafal Quran. Nah, kita seharusnya pun begitu ya. Untuk hal-hal duniawi saja para pecinta hobi ya itu punya komunitas ya. Ada komunitas motor, ada komunitas mobil ya, ada komunitas pecinta komik ada komunitas pecinta film apa, ada komunitas pecinta grup band apa gitu ya. Nah, sebagai sesama pecinta Al-Quran pun kita harusnya sudah seharusnya lebih termotivasi untuk sering-sering kumpul dengan para pecinta Al-Quran. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Permata Bunda yang dimuliakan Allah, demikian mudah-mudahan yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk terus menghafal Al-Quran, untuk terus mensahabati Al-Quran. Ya, kita sangat berharap ya ketika nanti di akhirat kita datang dengan banyak kekurangan, dengan banyak dosa, dengan kurangnya pahala, kurangnya kebaikan yang kita lakukan, ya tiba ada Al-Quran, tiba ada surat-surat Al-Quran yang menghampiri kita, membela kita ya mati-matian. Bahkan dalam sebuah hadis itu surat Al-Muluk itu kalau diamalkan, kalau dibaca rutin ya sebelum tidur, maka dia akan datang kepada Allah nanti ya membela sahabatnya yang membacanya setiap hari sebelum tidur. Beliau terus ya surat Al-Muluk ini terus meminta kepada Allah, ya Allah, ini sahabat saya, dia baca saya terus gitu. Di hadis itu dikatakan surat Al-Muluk itu nggak berhenti menghibah, nggak berhenti meminta, nggak berhenti merengek kepada Allah sampai Allah memberikan ampunannya. Nah, itulah yang kita harapkan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah SWT. Kemuliaan itulah yang ingin kita dapatkan, yang kita inginkan ya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah rizkikan kepada kita semua ya, kakak kita, adik-adik kita, bahkan ayah ibu kita kemudahan untuk mensahabati Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Itu saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Hadanallahu aikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.